Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya tentunya ya. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Kalau tadi host ada pantun di awal, saya juga nggak mau ketinggalan. Saya juga mau host nih Pak, mau pantun nih, izin dulu Pak. Jalan-jalan ke Sukabumi. Wah, cakepnya kurang keras nih. Nah, makan siangnya di Cisaat. Nah, talk show hari ini dari BPSDM Kemendagri. Semoga mendatangkan banyak manfaat. Tepuk tangan dulu dong untuk talk show hari ini. Saya Ivan Kurnia, izin Bapak untuk membantu talk show hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, talk show hari ini dengan tema Region Branding for Prosperity. Ini tentunya sangat spesial ya, karena kita sudah mempunyai narasumber-narasumber yang tentunya kompeten, sangat kompeten, sangat kredibel, dan juga berpengalaman tentunya. Saya akan menyapa terlebih dahulu nih, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi. Pertama sudah ada Bapak Dr. Sugeng Haryono, CACP. Selamat pagi Bapak Sugeng. Pak Sugeng ini selaku Kepala BPSDM Kemendagri, tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Pak Sugeng, apa kabar? Baik ya, Pak Sugeng ini boleh bercerita sedikit Pak. BPSDM ini setiap memberikan pelatihan, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ini berdampak positif, sangat berdampak positif, terutama kepada ASN-ASN di lingkungan Kemendagri. Contohnya saya Pak, saya kena dampaknya juga. Dulu saya pernah melakukan training di BPSDM gitu ya, beberapa tahun lalu gitu. Waktu itu belum Pak Sugeng, makanya saya baru kenal sama Pak Sugeng. Saya melakukan pelatihan MC, moderator, public speaking nih di BPSDM. Kemudian beberapa tahun kemudian kok nggak dipanggil-panggil gitu ya Pak ya. Nggak dipanggil-panggil lagi. Baru kali ini saya dipanggil lagi nih, buka BPSDM gitu ya. Nah, begitu Bu, benar. Jadi saya tanya kepada teman-teman di BPSDM, kok saya nggak dipanggil ya untuk MC moderator di BPSDM gitu. Ternyata jawabannya adalah Mas Ivan, ngapain kita manggil Mas Ivan lagi? Orang pelatihan yang diberikan BPSDM melalui Mas Ivan itu sudah berdampak positif ke kita. Kita jadi mahir untuk membawakan acara di BPSDM. Tepuk tangan dulu dong untuk BPSDM. Nah ini salah satu contoh Pak, salah satu program pelatihan yang sangat berdampak. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Sugeng. Kemudian juga ada Ibu Dokter Terapan Erna Irawati, SOSM Pol Admin, selaku Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya belum pernah main ke LAN Ibu ya. Main ke LAN ya Bu ya. Tapi jangan dilupakan nanti ya Bu ya. Oke. Selanjutnya ada Bapak Yuswo Hadi selaku Direktur Utama PT Invensi Masa Depan. Selamat pagi Pak Yuswo Hadi. Pak Yuswo Hadi ini pakar branding ya. Mungkin sudah 20 tahun lebih Pak ya di bidang ini ya. 25 tahun lebih pakar branding ya. Dan ini saya juga harus belajar banyak dari Pak Yuswo Hadi nih. Karena untuk memperkuat personal branding saya supaya tidak kalah dengan ASN-nya Pak Sugeng nih ya. Biar branding saya kuat gitu ya. Oke Bapak Ibu, baiklah kita mulai saja talk show, kita berbincang dengan para narasumber pada pagi hari ini. Sejatinya program pelatihan yang diselenggarakan itu tentu mempunyai latar belakang dan juga kebutuhan program tersebut dilaksanakan. Dan hari ini kita sudah melihat Pak Sugeng sudah meluncurkan program Region Branding for Prosperity. Nah, kita akan bertanya nih, khususnya ke Pak Sugeng sebagai yang meluncurkan program ini, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi latar belakang program ini dibuat dengan konsep seperti ini? Silakan Pak Sugeng. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi program yang baru kita luncurkan tadi, Region Branding for Prosperity, ini adalah dilatar belakangi dengan kondisi real. Pertama, kondisi yuridis. Setiap pemerintah daerah itu bisa mengatur, mengurus apa yang sudah diberikan sebagai kewenangan daerah. Itulah esensi otonomi daerah. Mereka punya segala potensinya. Yang kedua, fakta empirisnya. Ternyata sebagian besar pemerintah daerah sampai dengan saat ini masih sangat bergantung kepada
dana transfer pemerintah pusat, terutama dalam struktur pendapatan daerah. Padahal banyak hal yang sifatnya lokal spesifik yang bisa mereka kembangkan. Untuk apa? Benar-benar otonom, tidak banyak bergantung. Artinya lebih banyak mengandalkan kepada pendapatan asli daerah. Yang itu berarti harus mengembangkan, mengelola spesifik yang ada di mereka, lokal spesifik mereka. Itulah melatar belakang kami untuk mengembangkan ini. Oke, itu salah satu latar belakangnya terciptanya program pelatihan ini ya Pak ya. Kemudian apa yang diharapkan sebenarnya Pak? Kompetensi spesifik apa gitu dari program pelatihan seperti ini? Baik, ini pertanyaan yang menarik ini. Nah, Jadi sebetulnya setiap program kegiatan itu diukurnya keberhasilannya bukan setelah selesai kegiatan, tapi dari impact-nya. Jadi kita berharap bahwa impact dari kegiatan pelatihan ini adalah setiap stakeholders. Jadi stakeholders ini luas ya, bisa dalam arti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media massa. Katakanlah kita sebut belajar dari Bu Erna namanya pentahelix, ya, pentahelix. Semua pihak ini punya peran untuk bagaimana memajukan daerah. Tadi mengidentifikasi DNA-nya. Apa sebetulnya lokal spesifik kami? Ya, sumber daya alamnya, budayanya, kekhususan lainnya, yang pasti ada di setiap daerah. Baru kemudian setelah mereka tahu itu, mau diapakan ini? Mereka rencanakan, mereka kelola, mereka jadikan itu sebagai identitas mereka. DNA-nya. Bahkan sampai menjadi prestasi bagi mereka untuk menjadi resource dalam mereka mewujudkan visi daerah. Sampai dengan minimal bisa mensejahterakan masyarakat di daerah. Syukur-syukur meningkatkan daya saing daerah. Itulah keberhasilan dalam pelatihan ini diukur dari sisi impact. Kami berharap impact itu akan terjadi nanti. baik, jadi tidak dilihat dari hanya programnya saja Pak ya. Yang Betul. lebih penting adalah dampaknya. Seperti saya tadi terkena dampak dari pelatihan BPSDM itu, seperti itu Betul salah satu sekali, ya Pak ya. ya. Oke, baik. Bagus sekali Pak. Kemudian dengan adanya program ini, mungkin saya akan beralih nih dari Pak Sugeng ke Bu Erna. Bu Erna, dengan tersusunnya mungkin Bu Erna juga sudah tahu ya program ini seperti apa, kemudian juga sudah mendapatkan kisi-kisi gitu ya. Dari perspektif Bu Erna nih sebagai Deputi Transformasi Pembelajaran Pelatihan ASN ya, itu seperti apa Bu? Kalau saya begini, ada satu transformasi pembelajaran yang ada di dalam pembelajaran yang didesain oleh kawan-kawan Kemendagri. Yang pertama adalah banyak sekali kalau kita terjebak kepada kalau prosperity itu sumber daya, tapi ternyata tidak. Sumber daya saja tidak cukup, tapi membutuhkan pengemasan dari sumber daya ini sehingga misalnya bisa menarik investor dan lain-lain. Nah, kenapa pembelajaran ini menjadi relevan kalau kami dari Lembaga Administrasi Negara adalah bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang selaras dengan perubahan paradigma. Kalau kemarin mungkin pembelajaran lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa mengelola sumber daya kita secara teknis seperti apa, secara manajerial seperti apa, tapi pelatihan ini menyasar isu-isu yang sesuai dengan paradigma terbaru, bahwa sumber daya tidak cukup kalau tidak di-branding dengan baik. Jadi yang pertama itu bagaimana fleksibilitas dari sebuah pembelajaran harus dilakukan supaya bisa merespon tantangan-tantangan yang terbaru. Oke, baik. Jadi bukan hanya sumber dayanya, tapi bagaimana meresponnya Ibu ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bu, program ini itu kan selaras dengan kebijakan dari LAN ya, tentang penyelenggaraan pembelajaran berbasis hasil atau outcome based learning. Nah, penanganan isu strategis dalam pembelajaran juga dapat dilakukan pengusulan untuk pengakuan pembelajaran pada jabatan manajerial nih. Ini Iya. menurut Ibu seperti apa Iya. nih Ibu kalau seperti ini? Ini menarik sekali. Tadi Ya. sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Sugeng ketika Sugeng. beliau mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak selesai ketika proses belajarnya itu selesai. Tapi justru apakah ada kemanfaatan, apakah ada nilai tambah dari organisasi yang diperoleh dari pembelajaran itu sendiri. Nah, Lembaga Administrasi Negara saat ini melakukan program transformasi pembelajaran yang merekognisi pembelajaran-pembelajaran
yang dilaksanakan tidak hanya secara formal. Kalau formal kan di pelatihan, di lembaga pelatihan, pusdiklat dan lain-lain. Tapi pembelajaran-pembelajaran ini diintegrasikan dengan kantornya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing, inflow dengan pekerjaan masing-masing, dan dibuktikan kemanfaatannya. Nah, yang direkognisi apa? Kemanfaatannya. Kita tidak merekognisi prosesnya, karena proses kan ada pembelajaran formal di kelas, ada pembelajaran sosial, ada pembelajaran experiential learning. Prosesnya silahkan dipilih, mau formal, sosial, atau experiential learning, tapi outcome based learning itu ada manfaatnya enggak gitu. Nah, ini yang pengakuan pembelajaran sangat dimungkinkan ketika teman-teman mengikuti berbagai cara pembelajaran, bisa membuktikan kemanfaatannya, bahkan sekarang kalau LAN istilahnya ada valuasi nilai ekonomi. Jadi ada angka ekonomi rupiah yang harus ditunjukkan dari program pembelajaran. Saya yakin nanti program-program di teman-teman Kemendagri juga arahnya ke sana. Ini sama seperti yang Pak Sugeng katakan ya, hasilnya atau dampaknya itu Ibu ya yang harus kita cermati sesama gitu ya. Kemudian kalau menurut Bu Erna, ke depannya program seperti ini bagaimana nih Bu? Kalau menurut saya program seperti ini mungkin trigger dulu gitu. Tapi ke depannya program-program serupa tidak hanya pembelajaran yang dilakukan berdasarkan textbook, kurikulumnya sudah disusun dengan baik bahwa mengintegrasikan dari sisi memahami, melaksanakan, berinovasi sampai diukur hasilnya, saya yakin akan tumbuh dan sangat bermanfaat dan justru itu yang dibutuhkan. Makanya kalau kami sekarang juga membawa satu transformasi, kita itu harusnya punya fleksibel kurikulum gitu. Fleksibel kurikulum itu ya, kurikulum itu jangan dikatakan harus umurnya lama, tapi kurikulum itu disesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan dan ini yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi ini mungkin permulaan akan disusul dengan pelatihan-pelatihan sejenis yang basisnya adalah hasil dan kemanfaatan. Baik Ibu, jadi intinya setelah nanti berjalan harus ada evaluasi begitu ya, berkala Ibu ya, agar ini dapat terus berkembang dan juga berdampak Ibu ya. Terima kasih Ibu. Saya mau bergeser ke Pak Yuswo Hadi nih. Ya. Nah ini Pak Yuswo Hadi. Pak Yuswo Hadi ini dikenal sebagai pakar branding nih, lebih dari 25 tahun nih. Nah, apa yang menjadi motivasi dari Pak Yuswo Hadi untuk Ya. membawa konsep ini ke pemerintahan tuh Pak? Ya. Begitu. Seperti apa Pak? Oke, jadi ini prosesnya panjang Bu. Jadi yaitu selama 20 tahunan itu ya, karena kebetulan saya pertama kali sebenarnya saya banyak di korporasi. Sampai sekarang pun banyak di korporasi. Tetapi tahun 2002, 2003 itu pertama kali saya bersentuhan dengan sektor publik. Ya, kalau 2003 kan berarti udah 20 tahun yang lalu lebih kan ya. Pada waktu itu saya terlibat di dalam proyek dulu city branding yang pertama di Indonesia itu ada di Jogja. Ya, namanya Never Ending Asia. Ya, jadi pada itu Sultan yang sekarang Jogja Istimewa. Tapi yang pertama kali dan itu pertama di Indonesia. Setelah itu kemudian Enjoy Jakarta di Jakarta dan berikutnya banyak ya. Nah, itu pertama kali, bahkan di tahun 2005 itu saya sudah nulis buku Bu, Pak Sugeng, ya, buku yang pertama judulnya Attracting TTI, ya, Trade, Tourist, Investor, ya. Waktu itu kita sudah tulis, waktu itu saya sama Pak Hermawan Kartajaya, ya, kebetulan saya kerja di Pak Hermawan 13 tahun, terus kemudian sekarang sendiri. Dari situ saya melihat berbagai, pada waktu itu memang otonomi daerah dimulai, kalau nggak salah 2001 ya Pak ya, undang-undangnya itu dimulai dan memang sudah mulai ada kompetisi antar daerah gitu ya. Tetapi saya kira sampai sekarang pun saya lihat banyak para leader, baik bupati ya, wakil bupati, sekda, OPD, itu sampai sekarang kayaknya sih kalau di bisnis sudah biasa, marketing itu, branding itu sudah biasa, tapi kalau untuk sektor publik, karena branding itu bisa untuk produk, bisa untuk korporasi, ya, bahkan bisa untuk personal branding untuk orang dan bisa untuk daerah, bahkan untuk negara ya, namanya nation branding. Jadi kayak Singapura itu hebat sekali itu nation brandingnya ya. Jadi udah kayak Singapura itu udah kayak produk yang dijual ke investor, ke TTI tadi tuh, trade, turis sama investor gitu ya.
Makanya saya berpikir kita ini punya 500 lebih ya Pemkab sama Pemkot ya. Di mana masing-masing belum lihat daerahnya secara strategis gitu. Pakai strategic marketing atau strategic branding gitu ya. Kalau mereka masing-masing punya helikopter view, punya pandangan strategik untuk bangun, kalau di marketing namanya diferensiasi, positioning, segmentasi. Itu ilmu yang di Harvard sana, di Amerika sana usianya udah hampir 100 tahun gitu ya, tapi nggak banyak kita terapkan di sini gitu. Makanya melalui buku itu, dan kebetulan tahun lalu saya bikin buku judulnya Region Branding Diamond ya. Ini kira-kira setelah 20 tahun ya, jarak 20 tahun kemudian kita coba, karena pengalamannya juga banyak Bu kemudian ya, setelah Jogja, Jakarta, kemudian saya juga terlibat di Wonderful Indonesia 4 tahun Bu sama Pak Menteri. Terus kemudian juga hampir 10 tahun di Banyuwangi ya dengan Pak Anas dan seterusnya. Dengan berbekal pengalaman itu saya kumpulkan lagi wisdomnya, terus saya rumuskan dalam buku ini. Nah, kebetulan ketemu Pak Sugeng. Tuhan mempertemukan kita Pak ya melalui Kagama kebetulan ya. Jadi kita sama-sama UGM ya. Ketemu terus Pak Sugeng tak kasih buku ini. Beliau langsung besok paginya telepon saya. Mas Iwo, ini harus diajarkan di Kementerian Dalam Negeri. Wah, saya bikin buku inilah tujuannya agar semua bupati, semua wali kota, OPD itu punya mindset strategic marketing, strategic branding, sehingga kalau 500 kota itu menjalankan branding marketing dan dia bisa narik investor, trader sama talent, sama turis, Indonesia, kita mencapai Indonesia emas itu gampang sekali gitu. Kira-kira begitu. Oke. Pak, penasaran nih sebenarnya Pak Yuswadi. Perbedaan antara, kalau Bapak tadi sudah sering mentreatment korporasi dan juga sekarang berkecimpung ke pemerintahan. Perbedaan apa atau tantangan apa Pak antara korporasi dan pemerintahan? Betul, secara tekniknya ya approach-nya mungkin sama, ada segmentasi bahwa daerah harus juga mikir target market Bu. Jadi kalau misalnya Kerawang gitu, dia nggak akan jual turis. Ya, Banyuwangi nggak akan jual kawasan industri gitu ya, potensi daerah. Sebenarnya kira-kira mirip, karena korporasi juga kalau jual produk mesti harus tahu kekuatannya, namanya diferensiasi. Cuman memang penerapan ke dalam sektor publik ini agak perlu adjustment dan seterusnya. Ini yang nggak banyak yang melakukan adjustment ini, makanya buku mengenai branding places ini juga kayaknya di Indonesia sampai sekarang juga baru 2 itu, yang lain belum ada ya. Kebetulan kalau di dunia ada marketing places itu 2000, kira-kira 2001, 2002 ya, jadi belum lama juga ya. Nah, sehingga kalau misalnya pendekat itu dilakukan oleh para leader di daerah, ada segmentasi, ada diferensiasi, ada positioning gitu ya. Jadi positioning itu misalnya Hollywood gitu ya, begitu sama kan, ini Hollywood kan area kan atau daerah kan, atau kalau di sini Jepara lah misalnya ya. Begitu dengar Jepara maka langsung ukiran gitu kan, begitu dengar Hollywood langsung film gitu ya, begitu dengar Banyuwangi gitu, itu wisata alam misalnya. Itu selama ini kayak Jogja selama ini terbentuk secara organik, bukan melalui rekayasa, bukan melalui perencanaan gitu. Itu Jepara itu terbentuk secara organik. Tetapi waktunya butuh ratusan tahun gitu. Nah, kalau kita bisa lakukan secara strategik, kita planning 3 tahun, 5 tahun, itu positioning itu bisa terbentuk gitu. Tetapi lebih cepat gitu ya Pak ya? Dipercepat ketika kita menggunakan approach yang benar, kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Oke, selanjutnya Pak, terakhir nih Pak. Kalau kita lihat ya Pak ya, tidak semua daerah gitu ya melakukan branding gitu ya. Tapi tetap aja ada yang masih gagal gitu ya. Betul. Contohnya misalnya kalau saya ambil contoh kayak Palembang mungkin gitu ya Pak ya. Dia terangkat kemarin ada Asian Games 2018. Eventnya habis, drop lagi, jatuh lagi gitu ya. Atau mungkin ada kepala daerah yang baru yang membawa yang gagasan bagus. Habis masa jabatannya ganti lagi gitu. Nah, untuk menyiasati ini seperti apa tuh Pak Yusuf? Sebenarnya saya melihatnya ya dari 20 tahun lebih pengalaman ini, sebenarnya teman-teman di leader di daerah ini kan juga pinter-pinter Bu, memahami segmentasi, memahami diferensiasi. Menurut saya sih di training 2 hari menurut saya selesai ya. Tetapi justru challenge yang paling berat bagi mereka adalah justru culture Bu. Ya, jadi seperti yang saya alami di Banyuwangi, saya terlibat di sana, itu sebenarnya
Banyuwangi kan jual festival, jual event segala macam sehingga orang datang semua ke Banyuwangi. Tetapi nggak banyak yang tahu, itu kan marketing, branding. Tapi di balik itu nggak banyak yang tahu bahwa selama 10 tahun itu Pak Anas melakukan revolusi budaya. Ya, revolusi mental, Bu, untuk membentuk mindset setiap OPD di sana itu punya mindset strategis untuk marketing, Bu, gitu. Jadi mereka melihat bahwa turis itu tamu yang harus dilayani dengan service excellent gitu. Ya, investor itu tamu yang harus semua perizinannya harus mudah gitu. Itu yang penting adalah mindset sebenarnya. Makanya saya harapkan nanti kita juga akan susun, Bu, nanti di dalam kurikulum ini enggak cuma di teknis istilahnya hard skill-nya, ya, yaitu bagaimana teknik bangun segmentasi kayak apa, diferensiasi kayak apa, positioning kayak apa. Tapi yang paling penting adalah justru soft skill, bagaimana membangun change agent. Ya, karena para leader ini nanti juga dia menjadi agen perubahan. Itu ada change manajemennya, Bu. Jadi bagaimana, karena secara bersamaan ketika satu daerah, ini terjadi di Banyuwangi, ketika satu daerah itu melakukan branding, itu yang proses yang juga berjalan di situlah transformasi mental, Bu. Ketika orang menjadi pekerja keras, menghargai TTI, menghargai customer, ya, kemudian bagaimana mengembangkan wilayah, itu akan terbentuk. Makanya program ini nanti, Pak, memang harusnya ada tadi ada change agent, kemudian juga nggak cuma di kelas, nanti sandwich, Bu. Jadi experiential learning dan action learning program. Jadi nanti habis 2 hari, nanti 3 bulan atau 2 bulan mereka harus kerjakan. Mereka waktu di 2 hari itu ditutup dengan ada program, mereka presentasi dan mereka harus eksekusi. Karena kalau nggak eksekusi, nanti akhirnya cuma jadi sertifikat aja, Bu. Ya, makanya betul tadi Pak Sugeng bilang harus impact base, Bu. Masih harus impact. Jadi makanya nanti 2 bulan itu mereka jalankan. Mereka bikin plan selama 3 bulan, dia bikin program untuk branding dan dijalankan, nanti akan dilihat setelah 3 bulan. Nanti kita jadi juri, Pak. Ya, hasilnya apa gitu. Ya, kalau nggak ada hasil ya kalah gitu. Makanya saya punya usul ke Pak Sugeng nanti, kalau bisa seiring dengan training ini, nanti setelah 6 bulan atau setelah 3 bulan kita adakan lomba. Ya, lomba dari hasil dari eksekusi itu. Nah, namanya gamifikasi. Ya, kita bikin game, siapa yang bagus, dia akan kasih penghargaan, nanti Pak Menteri barangkali ngasih penghargaannya, sehingga mereka akan terpacu untuk melakukan itu. Dan kalau dia sudah melakukan, kalau di kelas nggak bisa, Bu, membentuk culture, tapi kalau dia lakukan di lapangan, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya culture itu akan terbentuk. Dan culture ini nggak gampang hilang. Ya, jadi programnya sudah selesai, tetapi kalau culture-nya terbentuk, maka 3 tahun lagi akan tetap jalan, 5 tahun lagi tetap jalan, dan seterusnya akan jalan. Jadi menurut saya ini hanya bukan program kompetensi, Pak. Jadi ada 2C, ada kompetensi sama karakter yang penting, Bu. Karakter, pembentukan karakter para leader di Pemkot atau di Pemkat menjadi entrepreneur. Jadi sebenarnya ini membentuk entrepreneurial governance. Ya, seperti dikatakan Naisbut, Bu, 40 tahun yang lalu Naisbut bilang bahwa setiap aparat mesti harus menjadi entrepreneur gitu. Luar biasa. Jadi tantangan terberat itu culture dan juga mindset, Pak, ya. Betul. Dan ini boleh ide bagus tuh Pak Sugeng dibikin lomba ya, dibikin lomba untuk kompetisi agar bisa memacu gitu ya, mendorong tiap daerah. Silakan Pak Sugeng. Begini Mas Siwo, kalau tadi pertanyaan menariknya, bagaimana menjaga momentum untuk ada sustainability, keberlanjutan. Jadi setiap perubahan itu tidak mungkin hanya datang dari pemerintah. Tadi awal saya menyebut dengan istilah pentahelix. Sebenarnya juga bisa menjadi lebih dari 5, tapi umumnya orang dalam 5 titik lah ya. Tadi juga Mas Siwo menyebut tentang Naisbit ya, atau Gabler. Ya. Bagaimana sebetulnya setiap pemerintah itu tidak berperan melakukan semuanya. Kan ada pergeseran di dalam, misalnya reinventing government udah lama dulu diajarkan. Pergeseran paradigma dari pemerintah itu sebagai pelaksana langsung, ya, kemudian menjadi lebih banyak menjadi regulator, menjadi motivator, ya, bergeser dari steering, ya, menjadi steering rather than rowing, menjadi pengemudi daripada kita yang mendayung melakukan semuanya. Artinya apa? Tadi untuk menjaga sustainability, pemerintah harus menggandeng banyak pihak. Betul. Dunia usaha. Betul. Tadi kan ada trader, ada investor gitu ya. Kemudian perguruan tinggi ada talent tadi, ya. Kemudian ada media massa yang terus-menerus menyuarakan, menginformasikan.
warta-warta yang positif. Supaya memantik untuk orang berbuat yang sama. Dan yang keempat tidak kalah, yang paling utama adalah masyarakat. Semua ini harus kita gandeng. Jadi 5 titik ini pemerintah itu pada posisi meramu semuanya. Enggak mungkin pemerintah sendiri mengerjakan. Pemerintah punya kewenangan, pemerintah punya regulasi, tapi pemerintah bisa melakukan ini semua dengan menggandeng semua pihak itu. Maka impact dari pelatihan ini akan berhasil sampai full impact dalam bentuk mencapai visi, tujuan itu tercapai, kemudian mensejahterakan rakyat, daya saing daerah, apabila pemerintah daerah kemudian melibatkan berbagai pihak. Tapi satu hal yang paling terakhir nih yang perlu tadi, budaya. Untuk menciptakan satu budaya, katakanlah tadi trademark begitu ya Bu Deputi ya. Jepara itu adalah identik dengan ukiran. Itu tidak tercipta 1, 2, 3 tahun, puluhan tahun. Tapi dibuktikan dengan konsistensi. Tidak tiba-tiba di Jepara kemudian beralih menjadi jasa. Tidak. Konsisten. Maka perubahan itu yang pertama tadi harus dipaksa dulu di pemerintah, negara. Dipaksa. Rakyatnya harus dipaksa. Semua unsur tadi dipaksa. Enggak apa-apa dipaksa. Orang akan terpaksa berbuat, tapi terpaksa untuk kebaikan. Dan setelah itu orang akan menjadi terbiasa. Ternyata menyenangkan, menguntungkan. Dan terakhir terbudaya. Leveling budaya inilah sekali lagi tidak tiba-tiba, tapi harus, dan untuk itulah orang harus dipaksa belajar dulu. Dipaksa untuk bisa mencontoh dari tempat lain, bisa dipaksa untuk bagaimana ada invensi, ada pertemuan baru, dan seterusnya. Saya pikir ini challenging betul, dan nanti tentu di bawah arahan dari LAN sebagai lembaga yang memang secara nasional harus mengarahkan terkait dengan pengembangan kompetensi, kita siap berkolaborasi untuk sampai sekali lagi level impact. Saya pikir itu. Terima kasih. Luar biasa sekali ini. Jadi diberikan pelatihan oleh BPSDM, kemudian nanti diimplementasikan karena melibatkan suatu banyak pihak begitu ya. Jadi harus sama yang ahli nih Pak ya, diserahkan begitu Pak ya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang ingin bertanya kepada narasumber di sini. Silakan boleh mengangkat tangan kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silakan Bapak Ibu, mumpung loh jarang-jarang nih Mas Yuswo, Pak Sugeng dan Bu Erna ada di sini. Silakan. Mohon izin, nama saya Humaydi, WI Madya di BPSDM ini. Pertanyaan saya tujukan pada Pak Wowo sebagai penyusun buku branding. Bagaimana kiranya kalau region branding ini pada daerah-daerah yang memang tidak potensial? Kalau daerah potensial itu sangat, saya kira memang sudah ideal lah untuk dikembangkan menjadi suatu region branding sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tetapi beberapa daerah di Indonesia itu kabupatennya itu minus, atau sebenarnya daerah itu plus sebenarnya, punya sumber daya alam yang berlebih, punya potensi sumber daya alam yang bisa dikelola, tetapi sayangnya daerah itu diterjang oleh banyaknya tambang yang ada di daerah itu. Nah, ini menjadi masalah besar. Kenapa? Karena memang infrastruktur alamnya sudah rusak oleh tambang-tambang itu, kemudian mau di-branding kemana? Nah, dari dua yang kita hadapi ini, itu kira-kira bagaimana caranya mereka itu nanti bisa menjadi region branding atau city branding atau kabupaten yang di branding menjadi sebuah kabupaten yang bisa memberikan ciri khas tertentu. Yang pertama tadi yang daerah minus, yang kedua daerah plus tetapi terkena tambang yang luar biasa rusak daerahnya itu, yang kita sendiri kadang-kadang miris. Dari satu sisi daerah akan membangun tetapi terbentur oleh aturan pusat. Maka daerah-daerah seperti ini akan menurut saya
itu akan sulit. Tapi mungkin menurut Pak Wawe ini mudah sekali karena beliau ini master untuk membranding sebuah region atau sebuah city. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini challenging banget ya nih Ya. Pak Yusuf Hadi ya. Ini Ya. bagaimana tuh Pak menjawab? Silakan Pak. Ya, teman-teman saya kebetulan juga ngalami ya. Jadi kalau kita memarketingkan Jogja, memarketingkan Jakarta ya gampang. Ya. Bali Bali juga gampang. gampang ya. Contoh Banyuwangi ya. Ya kalau kita lihat sekarang Banyuwangi, Banyuwangi. gampang lah ya. Tapi teman-teman di tahun 2010 ya. Jadi Pak Anas itu menjadi bupati 2009 atau 2010 ya. Sekarang dilanjutkan oleh Ibu. Di tahun 2010 itu saya ingat sekali, jadi potensinya nggak ada. Sebenarnya ada, cuman nggak ada orang yang menggali. Sebenarnya potensi Banyuwangi at that time ya 2010 itu potensinya malah di pertanian, Pak. Jadi perikanan dan pertanian gitu ya. Nggak ada satu orang pun ya di Banyuwangi yang melihat Banyuwangi itu punya potensi wisata gitu. Hanya Pak Anas saja yang bisa melihat. Makanya memang tadi harus dipraktekkan dan harus menghadapi kesulitan. Itu bisa terbentuk budaya kalau begitu. Ya, kalau di kelas kan kita nggak bisa punya kesulitan, Bu. Tapi kalau di lapangan kita punya kesulitan gitu ya. Misalnya pada waktu 2010 itu potensi Banyuwangi itu bukan wisata gitu ya. Justru potensinya karena memang Banyuwangi itu lumbung beras di Jawa Timur dan lumbung beras nasional Pak memang ya, dan image-nya sana itu tempat, jadi ada Alas Purwo namanya, itu tempat genderuwo-genderuwo ngumpul di situ. Orang takut ke sana. Jadi bukan nggak punya potensi, tapi potensinya minus karena orang takut ke Banyuwangi karena santetnya paling terkenal ya. Nah, jadi justru minus ya, ini bukan nol ya, tapi minus. Karena apa? Karena orang ke Banyuwangi, Desa Penari dan seterusnya itu takut gitu ya. Nah, tapi karena Pak Anas tajam ya, makanya kalau entrepreneur itu pasti ngelihat daerah nggak ada potensinya itu. Selalu dia akan, seorang entrepreneur dia akan selalu jeli, bisa melihat peluang itu gitu ya. Sejelek apapun daerah itu, bahkan Banyuwangi itu minus pun bukan nol ya, tapi minus. Kalau nol itu kan orang datang ke sana boleh nggak boleh gitu. Kalau ini ke sana nggak boleh ya, bukan nggak boleh, tapi takut gitu ya. Karena apa? Karena banyak santet di sana, sama banyak genderuwo. Nah itu teman-teman ya. Nah, jadi selalu seorang entrepreneur, ya ini karena teman-teman public service ini nggak biasa entrepreneur, jadi pokoknya nunggu anggaran dari pusat gitu ya. Tapi kalau kepepet terus nggak punya potensi, akannya mikir, akhirnya akan ketemu potensi itu. Tapi pesan saya teman-teman adalah selalu masing-masing daerah pasti ada potensinya. Tetapi yang paling penting justru adalah bagaimana daerah itu membedakan diri dari daerah lain. Itu yang namanya diferensiasi. Ya. Jadi kita nggak boleh malah justru sama gitu. Misalnya Banyuwangi nggak mau menjadi the next Jogja gitu, atau bahkan dia membedakan diri dari Bali. Karena kalau lawan Bali pasti kalah dia. Makanya dia berusaha untuk kekuatan Banyuwangi dibanding Bali itu apa gitu. Ya, jadi kuncinya adalah sejelek apapun potensi itu, kuncinya adalah teman-teman harus bisa menciptakan uniqueness atau menciptakan perbedaan dari daerah yang menjadi kompetitornya. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir strategik, Bu, daerah perlu memilih kompetitornya. Ya, jadi Jogja misalnya milih Bali sebagai kompetitornya, atau Jogja milih Singapura sebagai kompetitornya. Kenapa? Karena kalau orang sudah ke Singapura dia nggak ke Jogja kan? Nah, berarti kan saingan. Maka dia harus lihat apa aku bedanya dari Singapura. Apa bedanya Singapura Jogja dengan Singapura? Apa bedanya Jogja dengan Bali gitu, ya. Makanya si Banyuwangi juga akan dia lihat kompetitornya siapa gitu, ya. Apakah Jogja, apakah Bali, apakah Jakarta dan seterusnya. Dia harus ciptakan perbedaan itu, ya. Justru the art of marketing, the art of branding adalah bagaimana menciptakan daerah itu menciptakan uniqueness gitu. Ya, jadi kalau pameran UKM atau kalau di alun-alun itu ada jualan itu selalu sama-sama Bu semua. Jualan jeruk semua. Gitu. Itu enggak sesuai dengan marketing. Kalau marketing justru semua jualan jagung gitu, misalnya jagung bakar gitu, dia di tengah-tengah satu sendiri jualan apa gitu. Uniqueness gitu. Makanya justru nanti di art of marketing, di art of branding adalah bagaimana para leader di daerah itu menciptakan uniqueness, ya, yang unik, yang berbeda, yang nggak bisa ditiru oleh daerah yang lain. Kira-kira gitu. Nah, ini menarik sekali pertanyaan Bapak ya. Ini saya jadi kepikiran nih, Ya. Pak Yusuf Hadi nih. Sebenarnya
apakah bisa ya minusnya itu atau kelemahannya Ya, justru itu dibalik menjadi, menjadi Nah. brandingnya gitu. Pernah nggak Pak Yusuf ini sekali Hadi lagi nih saya melakukan nggak ini? teori ya, tetapi saya ambil dari apa yang dilakukan oleh Pak Anas. Jadi bukunya Pak Anas kebetulan saya yang co-authoring, ya judulnya adalah Paradox Marketing ya. Jadi Iya. judulnya anti marketing gitu ya. Anti marketing itu pendekatannya selalu nyeleneh. Iya. Ya, ketika kita punya kelemahan, tapi justru kelemahan itu dijadikan kekuatan. Ya, jadi ada satu pantai di Banyuwangi. Aduh, pantainya lupa saya. Orang Banyuwangi pasti tahu. Yang tempat kura-kura itu tempat apa? Farid ada enggak? Nah, tempat kura. Jadi tempatnya itu 4 jam kalau dia enggak cuma 4 jam, mungkin 8 jam gitu ya. Dan itu enggak ada jalan gitu, ya. Maka kalau orang ke sana dari kota kabupaten itu butuh 5-6 jam, Butuh waktu. ya. Kan berarti kan kelemahan kan itu kan? Iya. Tetapi sama Pak Anas dibalik. Ya, jadi itu justru dipersulit. Jadi targetnya mesti harus beda. Kalau target orang Indonesia dipersulit kan nggak mau. Tapi kalau bule itu malah justru nyari yang sulit-sulit, malah dilewatin sungai, lewatin laut segala macam, justru petualangan gitu. Jadi dia cara mengkampennya beda. Cara ngempennya justru adalah ini wisata yang sulit tapi penuh petualangan, tapi dimahalin gitu. Nah gitu. Jadi ini kalau orang-orang yang, kalau orang Jawa itu ubet Pak. Jadi ubet, pantang menyerah, banyak akal gitu ya. Jadi sesuatu yang sulit ya itu justru dibikin exciting gitu ya. Alas Purwo juga begitu. Banyak genderuwo orang takut gitu ya. Tapi justru kalau orang Indonesia takut, tapi kalau bule Australia enggak. Dia kalau ada genderuwo malah dia pengen ketemu genderuwonya gitu. Ya. Makanya kemudian marketnya berbeda gitu. Ya. Jadi Alas Purwo tidak diarahkan untuk orang Indonesia, wisatawan dalam negeri, tapi justru yang Australia ini tempat ini banyak kliniknya, banyak ininya. Justru mereka penasaran gitu, ya. Ada juga yang namanya pantai untuk surfing yang terbaik di dunia, HW aja kalah, ya. Aduh namanya lupa. Itu di Banyuwangi, ya. Itu tempatnya terpencil. Dan itu kalau untuk wisatawan lokal itu sebenarnya nggak usah ikut ke sana karena mahal, susah. Gitu. Tapi bagi para server itu dari seluruh dunia itu nyari yang justru terpencil itu. Ya di sana ada satu resort kita, tapi resortnya resort alam gitu ya. Itu yang isi bule semua dan dia nginep di sana 3 bulan, 6 bulan gitu untuk cari ombak di sana gitu. Jadi selalu ada, peluang itu selalu ada. Makanya justru yang saya katakan teman-teman di sektor publik untuk punya entrepreneurship. Seorang entrepreneur selalu bisa melihat di setiap kelemahan itu ada selalu keunggulan gitu. Jadi belum tentu minus itu negatif tuh Pak ya, malah bisa kita balik untuk wisata gitu ya Pak. Iya. Bagus sekali. Bagaimana Pak? Sudah terjawab? Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Teman-teman. Ya. Silakan Mas. Wah ini kayaknya laku nih talkshow kita nih. Banyak yang penasaran nih Pak ya, tentang program ini khususnya nih. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin Pak kapan. Kalau nggak salah Pantai Sukamade ya, yang di Banyuwangi. Oh Sukamade ya? Bukunya Pak Anas ya. Pertama ini analoginya mengenai bahwa ternyata bukan branding mungkin yang menjadi bisa mengembangkan wisata, tetapi jati diri yang tadi Bapak sampaikan itu. Ada 2 daerah yang mempunyai lokasi geografis yang indah, bagus. Nah, daerah A itu beberapa tahun kemudian jarang dikunjungi orang. Padahal pantainya indah. Daerah B sering dikunjungi, bahkan berulang-ulang. Nah, ternyata setelah dicermati, masalahnya di hospitality-nya, keramah tamahannya. Oke. Bagus, lokasinya bagus, semua lengkap. Ada hutan, ada danau, ada laut, ada gunung, semua. Bahkan ada yang mungkin misteri, yang seperti di Banyuwangi itu ya. Tapi hospitality-nya. Nah bagaimana intervensi atau metode mengubah, kalau tadi Pak Kaban bilang kan kultur agak force ya dikerasakan ya. Ini enggak, nilai kulturnya itu sebenarnya ada keramah tamahan itu, tetapi tidak masif gitu, individual.
Ada ramah, tapi hanya sedikit. Nah, kita ingin region branding ini, keramah tamahan itu bukan hanya bicara mengenai personal, family, mungkin daerahnya, bahkan mungkin negaranya. Nah, ini nih yang saya amati, daerah ini bagus ya, tetapi kok frekuensinya jarang. Nah, di hospitality-nya, bagaimana kita mengintervensi ini seperti ini melalui pelatihan, sehingga ada perubahan yang tadi Bapak bilang kan mempercepat Banyuwangi dari ratusan tahun originalnya itu menjadi referensi. Mungkin ini pun ada tips strategi mempercepat pengubahan dari mungkin keramah tamahan yang awalnya tidak banyak menjadi semakin banyak. Ya. Demikian Pak. Oke. Silakan Oh, Pak langsung Yusuf, ya? langsung aja dijawab Pak Yusuf. Nanti Ini kayaknya Pak- sudah terarah nih dengan Pak Yusuf. Untuk Pak Yusuf Nanti nambahin hadir. ya, Pak, Iya. Pak Sugeng nambahin. Oke. Teman-teman, memang kalau kita ngomong balik lagi ya, kalau kita ngomong Bali itu nggak usah di training hospitality, semua udah ramah tamah, termasuk Jogja ya. Tapi Jogja terakhir-terakhir kayaknya udah mulai, karena kan Jogja isinya melting pot kan, isinya kan dari berbagai macam ya. Kadang-kadang sudah kejawaannya sudah mulai hilang ya. Makanya betul tadi Pak Sugeng ya, pertama memang mesti harus pentahelik ya. Jadi ini agak berbedanya dengan tadi pertanyaannya korporasi. Korporasi skopnya kecil, stakeholdernya kecil Bu, sehingga kompleksitasnya itu nggak setinggi kalau di daerah. Makanya ini sudah kita selama ini nggak begitu ngeh, para leader ini nggak punya entrepreneurship, padahal tingkat kompleksitasnya tinggi sekali Pak. Sementara di korporasi itu relatif gampang, orangnya ngerti semua gitu ya. Nah, makanya ini kalau bisa program kita ini bisa membalik itu gitu ya. Ini memang lebih kompleks. Pertama kali adalah memang pentahelik. Jadi nggak bisa cuma pemerintah aja. Makanya pada waktu kemarin Bu Tuti kita ke Jogja ya Bu ya. Itu narasumber kita kita bikin uji coba gitu Bu ya. Program ini di Jogja. Itu yang kita undang mulai dari seniman, kemudian ada businessman, ada yang punya event, ada yang bikin festival gitu ya. Termasuk MC juga. Ya, boleh Ya dong kan? diajak Pak. Nah, jadi termasuk Mas Handoko ya yang Iya. punya M-Block ya, karena dia mungkin nggak pernah berhubungan dengan pemerintah, tetapi dia berkontribusi terhadap orang ke Jakarta maunya ke M-Block gitu, walaupun dia nggak kangsenan, nggak sama pemerintah itu, tapi dia punya kontribusi. Itu yang dibilang Pak Sugeng pentahelik gitu ya. Pentahelik. Nah ini alangkah bagusnya kan kalau pemerintah menjadi orchestrator. Tetapi memang nggak semua mesti harus pemerintah ya. Kayak Jogja saya kira pada waktu 2001 memang Pak Sultan, karena Pak Sultan kan punya pengaruh yang luar biasa gitu ya. Tapi bisa jadi satu daerah ya itu yang berkontribusi kalangan bisnismen bisa begitu ya. Yang pertama itu pentahelik. Terus yang kedua, kenapa ini harus kita wujudkan dalam bentuk campaign Bu? Campaign yang masif daerah gitu. Pengalaman di Banyuwangi dan juga pengalaman di Never Ending Asia di Jogja, ketika campaign itu sudah meluas ke seluruh masyarakat kota, maka kemudian yang muncul adalah ownership. Oh Jogja ini punya Never Ending Asia, waktu itu kebetulan habis krisis moneter Bu. Jadi memang daerah-daerah sepi semua, makanya kenapa kok kita pakainya Never Ending Asia bukan Never Ending Indonesia, karena brand Indonesia lagi jelek waktu itu. Nah, jadi kita nggak attachkan ke Indonesia tapi attachkan ke Asia. Nah, itu begitu program ini di campaign, saya ingat sekali ya, kaos-kaos di Malioboro itu isinya Never Ending Asia, sehingga penduduk Jogja dan wisatawan itu ada rasa memilikinya gitu ya. Ketika ada rasa memiliki, sama juga di Banyuwangi, ketika campaign itu berjalan, maka kemudian rasa memiliki itu ada, dan kemudian mereka itu jadi belain gitu Pak. Makanya kenapa perlu pentahelik? Bisnismen belain, masyarakat belain, komunitas belain, sehingga kemudian ketika katakanlah Pak Wali Kota atau Pak Bupati bilang harus kita bangun hospitality-nya, ya Pak Anas dulu bilang begitu, seluruh penduduk itu manut gitu. Dia melihat bahwa wisatawan datang ke Banyuwangi itu penting banget untuk perputaran duit di Banyuwangi, sehingga kemudian mereka jadi service excellent itu gitu. Ini kita nggak usah ngomong Bali, kalau Bali itu nggak pakai di training, orangnya sudah semua itu, udah ramah semua kalau Bali itu, helpful semua gitu. Tapi kayak mohon maaf misalnya di Sumatera Utara gitu ya, wah yang ngomongnya
keras-keras gitu ya, walaupun nggak orangnya baik tapi ngomongnya kan keras ya, makanya kadang-kadang kalau untuk hospitality masih kurang cocok ya, padahal orangnya baik-baik loh ya. Nah, Iya. gitu. Nah, itu di training kayak apa juga akan sulit gitu ya. Iya. Nah, tetapi kalau kita kenapa ini memang harus campaign, dan campaignnya betul kata Pak Sugeng, nggak bisa setahun 2 tahun Pak, mesti harus terus-terusan, itu nanti akan terbentuk revolusi mental itu. Menurut saya yang pertama adalah ownership, Bu. Jadi bahwa program ini milik bersama dan ini untuk kita semua. Karena banyak turis datang ke Jogja, banyak turis datang ke Bali. Kehidupan masyarakat UKM-UKM kan produknya kan laku kan, Bu. Duitnya mengalir ke Banyuwangi, mengalir ke Jogja gitu. Sehingga orang mengakui bahwa ini bagus, sehingga mereka punya rasa memiliki, sehingga kemudian serve ke turis, serve ke investor untuk kebaikan bersama gitu. Nah, kayak gini makanya kenapa harus masif campaign, dan itu memang sulit sekali gitu ya. Makanya saya ini kebetulan sudah umur, Bu, jadi jadi kalau sebelumnya mikirnya ke korporasi kan mikirnya diri sendiri gitu kan. Nah, sekarang Lebih mikir luas ke lagi. pemerintah, mudah-mudahan manfaatnya. Saya punya mimpi kalau 500 lebih daerah itu bisa melakukan branding, melakukan marketing, dan bisa makmur karena city branding atau city marketing. Wah, itu Indonesia akan mencapai Indonesia emas, kita bisa mengungguli Cina, itu gampang sekali itu ya, gitu. Bagus sekali Ibu jawaban. nambahin, Bu, Bu Erna, silakan Bu Erna. Mungkin saya sedikit menambah Iya. bahwa kalau berbicara branding itu tidak hanya citra. Karena kalau tidak menjadi bagian dari komitmen semua pihak, ya akhirnya tadi kita bilangnya adalah brandingnya palsu gitu. Mas. Brandingnya palsu. Apa yang kita brandingkan ternyata di prakteknya tidak ada. Tidak ada. Jadi sekali lagi bahwa branding tidak hanya citra tapi menjadi komitmen di plan secara baik, menjadi sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu. Misalnya mungkin agak sedikit Korea ketika waktu itu tujuan utamanya membranding negaranya adalah mengalahkan Jepang. Dan itu di semua sisi gitu. Semua tahu brandingnya adalah mengalahkan Jepang. Jepang sekarang misalnya untuk handling koper itu berapa menit, misalnya 30 menit, saya harus lebih kurang dari itu. Di dalam perencanaan handling di airport, dia akan ke sana. Kemudian misalnya polisi Jepang tinggi badannya berapa? Saya harus lebih tinggi 1 cm. Apa? Gizinya, main di sana. Dan itu semuanya totalitas dilakukan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Branding itu ada tujuannya, dan branding itu tidak hanya citra, tapi menjadi bagian karakter dan komitmen semua orang gitu. Sehingga kita tidak bohong dengan branding yang kita ciptakan. Bukti nyatanya terlihat begitu, Bu ya. Pak Sugeng mau ditambahkan? Silakan Pak Sugeng. Begini, jadi pelatihan region branding ini tentu tidak dimaksudkan untuk one fits for all gitu ya, langsung bisa menyelesaikan semua hal. Ini bukan satu resep yang manjur untuk semua hal. Tentu harus diikuti dengan program-program yang lain. Kami juga sedang bersama dengan Kadin, bahkan pelatihannya pun khusus kita sebut sebagai prosperity. Nah, jadi ini nanti juga dengan Pemda DKI, dengan BPSDM DKI. Jadi kenapa kita gandeng Kadin ketika saya ketemu dengan satu acara Kadin, mereka menyebutkan bahwa hospital kita, tadi kan hospitality ya, tidak kalah hebatnya sebetulnya, tenaga dokternya, peralatannya. Tetapi kenapa kemudian ada beberapa orang yang kemudian mesti berobat ke negara lain. Jadi yang kasihan itu kan kalau hospital without hospitality, keramah tamahan. Keramah tamahan itu menjadi budaya kita yang bisa dalam tanda petik itu kejual. Orang menjadi terkesan dengan keramah tamahan itu. Beberapa hari yang lalu saya ke Kalimantan Barat dan Pak Sekdanya, Kepala BPSDM-nya juga komit betul untuk bagaimana punya keramah tamahan menjadi unsur mereka. Mereka juga belajar dari salah satu bank swasta. Misalnya bagaimana ketika seorang nasabah atau calon nasabah datang, diperlakukan dia sebagai orang yang sangat penting. Dengan tidak mempersoalkan berapapun nilai yang akan dia tanamkan, akan dia invest di situ. Tidak. Tapi keramah tamahan ini ternyata memberikan sentuhan yang luar biasa. Ya, dan tadi kan traders, kemudian investor, kemudian turis. Tentu salah satu yang mereka ingin datangi kembali adalah tempat yang sangat terkesan bagi pikiran mereka, ya, bagi hati mereka.
tidak sekedar alamnya. Maka sekali lagi region branding tentu juga harus diikuti secara simultan dengan berbagai program pengembangan kompetensi lainnya, misalnya tadi yang secara spesifik menyasar, kalau dulu kan ada pelatihan pelayanan prima, sekarang spesifik terkait dengan hospitality. Dan Pemda DKI misalnya justru front line yang di rumah sakit, itu yang orang pertama yang akan dilatih untuk hospitality. Tentu kita semua, karena hospitality tidak identik dengan hospital. Ya, Itu benar Pak. Ya, begitu ya. Saya Ya, pikir oke. terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Bagaimana Dikit, Bapak? nambahin dikit. Silakan Pak Ya, Yusuf Hadi. tadi nyambung ke Ibu ya. Iya. Jadi Ibu tadi bilang branding itu tidak pencitraan, itu betul sekali ya. Jadi branding itu ini proses alamiah Bu. Memang starting dengan janji sebenarnya atau citra. Jadi kita ngomong yang hebat kan, kalau janji kan mesti hebat Bu. Tetapi begitu dia datang ke daerah itu, kejadian enggak gitu. Kalau enggak kejadian berarti brandnya akan turun gitu. Kalau dia kejadian dia akan naik sesuai dengan janji. Jadi sebenarnya branding adalah bagaimana yang dijanjikan oleh kota itu dideliver Bu. Intinya itu, ketika dideliver brandnya akan, namanya brand equity, itu akan naik. Tetapi kalau dia enggak deliver maka akan turun gitu. Kalau omong kosong langsung jatuh. Makanya ingat teman-teman, branding itu bukan pencitraan. Karena kalau pencitraan itu kesannya ngomong tapi kan nyatanya nggak begitu gitu. Nah, bagian tersulit dari branding 90% ya pekerjaan branding adalah delivering itu Bu. Makanya ngomong public services, ngomong tadi Ibu di bandara mesti harus itu kan training service excellence segala macam. Pekerjaan terbesar di situ. Tidak ini dengan banner, dengan kita masang apa namanya billboard di bandara gitu, itu janji. Tetapi begitu dia datang ke daerahnya, ternyata apa yang ada di banner, ada di TV, ternyata beda, maka brandnya akan jatuh gitu. Ya. Makanya kadang-kadang kita harus hati-hati Bu, kita harus berani janji, tetapi janji itu nggak jauh dari kenyataan gitu. Karena kalau terlalu jauh takutnya blunder Bu. Ya, jadi nggak apa-apa tinggi dikit, ya. Tapi diperbaikin terus. Makanya kenapa tadi branding itu adalah proses yang terus-menerus, dinamis, karena kita harus perbaiki terus. Nah, begitu diperbaiki kita janji lebih tinggi, perbaikin lagi janji lebih tinggi. Gitu, maka daerah akan makin maju, begitu. Butuh banyak kolaborasi dan juga waktu. Ya, tidak bisa secara instan gitu Pak ya. Oke, baik. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Masih kurang puas? Silakan Pak. Silakan. Saya pikir setuju karena ini pendalaman mengenai judul ini. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan Copenhagen, jadi mereka itu bukan mengatakan kami menjadi kota terbaik. Mereka membangun jalur sepeda, kualitas udara, energi bersih, kualitas pelayanan publik. Nah akhirnya itu menjadi kota yang terbaik. Hal yang sama juga Banyuwangi, jati dirinya dibangun, identitasnya, akhirnya bukan orang tahu Banyuwangi letaknya, tapi memang menjadi satu kota. Jadi mungkin bukan dimulai dari brandnya, tapi mungkin dari jati diri, keunggulan, tapi bukan hanya diferensialnya, tapi mungkin differential advantage-nya mungkin gitu Pak ya. Jadi ada sedikit keunikan tapi yang unggul, karena keunikan yang tanpa keunggulan mungkin enggak masih normal gitu ya. Kira-kira gitu aja. Terima kasih. Nanggapin dikit ya. Silakan Jadi Pak Yusuf Hadi. mungkin Bu Tuti akan tahu nanti ya, atau teman-teman yang sudah ikut training pasti tahu. Pada waktu kita nguruskan branding itu yang diurusin bukan tagline-nya dulu, bukan positioning-nya dulu, tapi nyari potensi daerah, menemukan diferensiasinya, ya, terus kemudian baru disampaikan gitu ya. Tetapi menyampaikannya memang betul tadi, nggak boleh terlalu over promise. Kalau bisa di atas sedikit nggak apa-apa, karena kalau kita ngomong ke masyarakat nggak bagus kan nggak menarik Bu. Ya, tetapi kita ngomong bagus, tapi kenyataannya mesti harus ya kira-kira mirip lah. Tapi nanti kita perbaiki makin bagus. Semakin bagus kita janji makin tinggi, makin bagus lagi kita janji tinggi lagi sehingga daerah itu akan naik terus. Tidak tertutup kemungkinan Banyuwangi itu bisa jatuh lagi, nggak tertutup kemungkinan. Atau Jogja itu, jadi brand itu bisa naik, bisa turun. Kalau kita kerjain betul, makin naik, makin bagus. Tapi kalau Jogja misalnya over tourism, terus kemudian orang malas datang ke Jogja karena macet dan terus mau kemana-mana sulit, itu akhirnya de-marketing namanya atau de-branding gitu. Jadi jangan dikira bahwa branding itu sesuatu yang fake, enggak.
itu sangat dinamis. Kalau kita upayakan akan makin bagus, kalau nggak kita upayakan, namanya maintaining the brand. Ya, brand itu harus di-maintain gitu. Ya, jadi nggak bisa kemudian terus ya di zaman Pak Anas sama Ibu barangkali bagus itu. Nanti ganti yang lain kalau nggak memperhatikan itu bisa jadi turun lagi bisa gitu. Makanya harus dijaga. Pekerjaan terbesar branding justru bukan building brand, ya, bukan build brand, tapi justru maintaining the brand. Jadi, ini mulai maintain-nya tahu nih itu juga teman-teman. tidak kalah penting ya Pak ya, Ya, itu, menjaganya betul. itu. Mempertahankan itu nggak gampang. Silakan. Mungkin saya sedikit menambahkan gitu. Jadi kalau saya setuju bahwa langkah pertama bukan membuat tagline atau membangun branding, tapi mengenali, dan tidak selalu yang wujudnya sudah nyata. Mungkin masih bentuknya potensi yang belum diolah, tapi kita menemukan bahwa ini bisa menjadi difference dengan yang lain, akhirnya menjadi branding diangkat baru. Walking your branding ini menjadi sangat penting gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan, kemudian kita membuat branding, ya kita harus melaksanakan untuk komitmen yang pertama tadi. Jadi tidak selalu yang bagus, tidak selalu yang sudah kelihatan, tapi bisa dari potensi. Iya, Pak Sugeng Saya silakan. pikir Pak Sugeng. begini. Silakan. Tadi mengenali jati diri, mengenali potensi, esensi yang sebenarnya ada di sana, uniqueness tadi. Dan itu sekali lagi tidak bisa pemerintah yang bekerja. Hanya pemerintah yang bekerja maksud saya. Jangan-jangan itu dunia perguruan tinggi lebih jeli dengan segala piranti keilmuannya, ya, dengan cara berpikir yang mendalam, dengan cara membandingkan dengan banyak perspektif perguruan tinggi. Mereka sudah nuliskan dalam berbagai karya. Jangan-jangan yang menemukan itu adalah media massa. Karena media massa biasa melihat bad news is the good news. Hal yang buruknya apa ini? Goodnya apa? Jangan-jangan yang menemukan adalah masyarakat umum. Ya. Dan seterusnya. Jangan-jangan dunia usaha. Maka pemerintah daerah itu harus menjadi enabler yang memungkinkan bahwa setiap hal yang unik, yang melekat di situ potensi apapun, sumber daya alam, potensi budaya atau apapun, itu kemudian tinggal tadi dikemas. Ini sudah ditemukan. Jadi tidak bisa kemudian pemerintah daerah, kepala daerah, DPRD, semua OPD yang mencari-cari. Manfaatkan apa yang ada. Tadi yang sejak awal kita bicara pentahelix. Harus bersinergi semua pihak pemangku kepentingan ini. Tugas pemerintah sekali lagi adalah tadi steering, mengemudikan, membuat regulasi, aturannya menjadi enabler, memungkinkan bagi setiap orang untuk terus bersama-sama dengan pemerintah kita majukan daerah. Tentu tadi porsi perannya berbeda-beda, tapi sekali lagi tidak bisa hanya pemerintah daerah. Harus semuanya berkolaborasi begitu Pak ya. Ya, that's right. Betul seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Bagaimana Bapak? Ada satu lagi? Oh, ada dua lagi. Oh, satu lagi? Oke. Satu lagi Bapak yang di belakang. Oh iya, silakan Pak. Silakan. Ini mohon maaf, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Silakan. Mas Iwo, pertanyaan saya sederhana aja. Potensi untuk di branding itu ada dan penuh tantangan dan sangat baik sekali. Potensinya lingkungan alam ini. Tahun 95 saya ke Danau Toba, diantar kepala biro pemerintahan. Yang saya kaget ketika kita makan Indomie, itu ditanya dulu harganya berapa. Karena saat itu di Jakarta masih 1.500-an, di sana bisa 35.000. Nah ini kan karakter masyarakat kan sulit untuk mendukung kebijakan branding tadi. Kira-kira kalau karakter masyarakat gimana itu untuk membenahinya? Ya. Sederhana aja saya. Ya. Tadi sebenarnya balik ya teman-teman, ini bagian tersulit, kayaknya gampang tapi bagian tersulit, yaitu ownership dari, makanya kenapa kita mesti harus campaign, ya, campaign itu seluas mungkin dan itu dimiliki oleh masyarakat. Ya, jadi ketika ada kesadaran bahwa kita sedang memasarkan daerah kita dan untuk dipasarkan mesti harus menarik, maka harga harus kompetitif dan seterusnya. Rasa ownership itu menciptakan komitmen, tadi kata Ibu, menciptakan tanggung jawab sehingga bangun kesadaran untuk, karena kalau marketer kan mesti harus produk, ya produk itu salah satunya servis tadi. Murah itu salah satu servis itu. Itu kalau para restoran, warung-warung itu punya kesadaran itu, dia tidak akan menyakiti quote-unquote customer gitu. Ya kan? Dengan menaikkan harga misalnya di Jogja gitu ya, di Malioboro itu, ya. Itu harganya bisa dipentung apa dicatut gitu ya. Nah, itu kalau ada kesadaran campaign besar itu,
Makanya memang dan itu bisa jadi bukan pemerintah gitu ya, bisa komunitas, bisa pengusaha tadi Pak Sugeng bilang, maka ini memang kompleks betul. Makanya kenapa saya sangat ini mendesak banget kita ini juga 5 tahun lagi belum tentu juga akan bisa langsung berubah. Ini butuh proses yang Butuh lama. waktu. Butuh waktu. Setidaknya kita mulai Pak. Iya. Ya. Tapi kalau ini bisa jadi campaign nationwide atau citywide gitu dan seluruh. Nah, makanya campaign itu cara-caranya. Kalau teknik-teknik di marketing caranya dengan logo, dengan tagline, dengan spanduk segala macam. Itu campaign itu adalah dalam rangka untuk membangun ownership itu gitu. Ya, ini teknik-tekniknya ada gitu. Nah, untuk menciptakan ownership sehingga ketika seluruh penduduk kota itu merasakan tanggung jawab itu, maka dia akan ngasih pricing yang reasonable gitu. Karena kalau enggak dan bermanfaat ya. Kalau enggak kan menyakiti enggak cuman enggak cuman si customer loh, tapi juga seluruh karena kan image dari daerah itu akan jelek gitu. Gitu. Oke. Bagaimana Pak Budi? Yeah. Cukup ya. Oke, baik. Satu lagi yang belakang itu Satu kasihan. lagi ya, kasihan. Oke. Ini ada request dari Pak Yuswo nih. Satu lagi katanya. Oke, silakan Mas. Siap, makasih. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Siwo bahwa demikian juga dengan narasumber yang lain bahwa bicara mengenai branding di situ ada nilai dan komitmen. Nilai itu ada di dalam masyarakat, ya nilai itu sesuatu yang bisa dijual. Tetapi komitmen ini kan terkait dengan ada bagaimana pengerahan potensi maksimal, ada unsur kekuatan dan unsur kewenangan daerah untuk mendorong. Sehingga di situ ada kebutuhan kehadiran pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Tadi juga sampaikan Pak Kaban juga bahwa betul bahwa pemerintah tidak jalan sendiri. Harus pendekatannya pentahelix, pelibatan. Tetapi ini harus membutuhkan satu otoritas. Otoritas. Saya mungkin pertanyaan yang paling utama adalah ke Ibu Deputi. Karena ada hubungan dengan janji dan pengerahan sumber daya. Kalau tidak melibatkan pimpinan daerah, ini akan agak sulit. Di awal tadi mengatakan bahwa MC mengatakan 5 tahun kemudian tidak sambung lagi ataupun yang lain. Pertanyaan kepada Ibu Deputi adalah bahwa ini sangat menarik, dari diskusi tadi menarik sekali. Ibu Deputi mengatakan bahwa pelatihan saat ini harus fleksibel, memberikan nilai, apalagi nilai ekonomi. Dan region branding, pelatihan region branding ini memberikan suatu janji yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, LAN sebagai lembaga pembina pelatihan kepemimpinan, apa kira-kira bisa berkontribusi memberikan penguatan terhadap BPSDM yang telah memberikan satu potensi pelatihan untuk mengangkat pelatihan kepemimpinan, Bu? Apakah ada rencana dari LAN untuk memberikan dukungan kebijakan penguatan sehingga kemudian pimpinan-pimpinan daerah akan menjadi pelatihan ini sebagai pelatihan yang utama, dan juga menggerakkan, tadi Ibu Deputi juga mengatakan bahwa ini perlu juga komitmen dari ASN. Kalau ini kemudian menjadi satu kebijakan, maka akan ada pergerakan secara masif, dan kita harapkan ini juga bagian dari mendorong PN, prioritas nasional, bagaimana menggerakkan ekonomi sehingga ada pergeseran dari selama ini ketergantungan daerah terhadap penerimaan atau pendapatan transfer, bergeser kepada penguatan dari pendapatan asli daerah untuk ekonomi nasional. Demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Silakan langsung dijawab saja. Baik, kalau kami dari Lembaga Administrasi Negara pasti berbicara mengenai pembelajaran. Nah, pembelajaran itu pasti yang disentuh adalah sumber daya manusianya. Dan kita tahu posisi dari sumber daya manusia yang bekerja di sektor publik adalah penggerak
apapun yang menjadi inisiasi sebuah organisasi. Sumber daya manusia itu adalah inti. Kita mau apapun kalau sumber daya manusianya ini tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan, nggak ada gunanya gitu. Makanya kalau tadi pertanyaannya apakah ada kebijakan dari lembaga administrasi negara untuk menyentuh sumber daya manusia yang bekerja di sektor publik. Ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama tadi, fleksibilitas di dalam pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran ini tidak harus dipisahkan dengan pekerjaan gitu. Kalau kita berbicara mengenai branding tadi, bagaimana branding itu harus memiliki tujuan. Ketika sudah memiliki tujuan, tujuan ini harus dikerjakan gitu. Ketika harus dikerjakan, terplan sehingga semua instansi pemerintah, kita berbicara meskipun pentahelix karena berbicara SDM, kita berbicara semua yang ada di instansi pemerintah harus bekerja sama untuk mewujudkan itu. Nah, ini yang menurut saya fleksibilitas itu di sini gitu. Ketika misalnya OPD ini berkontribusi untuk satu urusan, berarti dia harus memiliki kompetensi seperti apa. Fleksibilitas ini diberikan. Kemudian yang kedua adalah memang tadi ada, kalau kita nyebutnya, ada selain terhadap organisasi, ada juga manfaatnya terhadap karirnya ASN gitu. Karirnya ASN manfaatnya apa? Kalau kamu bisa membuktikan ketika belajar menggerakkan organisasi, berkontribusi mewujudkan branding, bisa diakui menjadi catatan di dalam manajemen talenta kita. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang sekarang sedang dikembangkan. Kita memang sedang menunggu RPP manajemen ASN, itu yang kita tunggu gitu. Di dalam RPP manajemen ASN ada kebijakan-kebijakan misalnya pelatihan kepemimpinan yang memang salah satu tujuannya adalah membangun pemimpin-pemimpin yang sifatnya transformatif tadi menjadi syarat jabatan. Tapi tidak hanya melalui pelatihan kepemimpinan, tapi juga melalui sertifikasi pemenuhan kompetensi manajerial yang saya sebutkan tadi, penyetaraan dilakukan. Jadi kalau dari kami sebenarnya transformasinya menyediakan fleksibilitas dari sisi kebijakan untuk membuat orang itu belajar itu tanpa selalu dibatasi suatu kurikulum tertentu gitu. Ketika kamu dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari branding ke arah ini, kamu belajar caranya mau inflow dengan pekerjaan, ya nggak apa-apa. Nanti kita lakukan pengakuan. Nah, ini yang menurut saya apresiasi untuk kontribusi terhadap organisasi dan juga berpengaruh terhadap manajemen talentanya masing-masing individu. Mungkin itu yang dapat. Terima kasih Bu Erna. Bagaimana Bapak atas jawaban Bu Erna? Sudah ya? Oke, terima kasih. Saya nambahin boleh ya? Dikit Silakan aja. Pak Yusuf Hadi. Mungkin kontribusi LAN ya, kaitannya kan SDM ya Bu ya, juga Pak Sugeng juga SDM ya. Jadi teman-teman tadi misalnya kita minta stakeholder kita itu patuh pada satu hal, itu kan sebenarnya caranya ada dua. Yang pertama adalah cara yang hard, ya kalau hard itu pakai kebijakan atau pakai peraturan. Ya, ada yang caranya soft. Soft itu adalah pakai leadership sebenarnya. Jadi seperti sekali lagi yang saya alami di Banyuwangi itu kebijakannya nggak banyak berubah Bu, dan mau menciptakan orang itu ownership-nya tinggi itu nggak kemudian pakai keputusan kamu harus patuh, harus servis gitu, enggak. Semua itu karena leadership-nya si pemimpin gitu. Dari Pak Anas ke OPD, ke kepala dinas, sampai ke bawah, sampai satpam aja adalah pemimpin gitu. Nah itu bagaimana seorang leader itu mentransfer leadership skill-nya atau leadership capability-nya itu secara cascade down ke bawah, ya. Nah, itu sebenarnya kepatuhan ya, dari awalnya ngomong keras menjadi harus halus ya, awalnya enggak servis menjadi servis, itu enggak mesti harus kita bikin SOP terus kemudian kita diputuskan oleh Pak Menteri misalnya, enggak begitu. Jadi enggak banyak yang berubah peraturan daerah itu. Nah, tetapi melalui fungsi leadership. Kalau ngomong leadership apa? Yang paling utama adalah modeling. Artinya modeling itu menjadi role model, Iya. ya bukan jadi model ya. Iya. Bukan model yang catwalk gitu ya. Mesti role modeling ya. Kalau dia melakukannya, bawahnya akan melakukannya. Akan mengikuti. Gitu, ya. Nah, jadi nggak mesti harus. Kalau kita mau minta semua orang penduduk kota harus servis, maka ya bupatinya harus servis gitu. Iya. Nanti OPD-nya harus servis gitu. Nanti semua akan servis gitu.
Ya, tetapi kalau leadernya nggak modeling, ya kita minta harus service, ya nggak mau, pemimpinnya nggak modeling kok gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya menurut saya nggak mesti harus dengan hard regulation, tetapi Soft. atau hard rule, tetapi menggunakan soft Soft. rule itu kekuatan Juga. leadership. Makanya Ibu kaitannya ke situ karena LAN kan training leadership kan untuk Leadership. membentuk itu sehingga kemudian kalau dia punya kapasitas leadership yang bagus, mestinya dia bisa menjadi panutan atau menjadi aturan bagi semua orang gitu, penduduk kota. Dan Gitu. itu juga sudah ada standar Bu ya untuk leadershipnya, Ya. agar nanti ketika berganti ya itu terestafet begitu Bu ya. Oke, baik. Bagaimana Bapak? Sudah ya? Sudah dijawab? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Ini seru sekali sebenarnya nih. Kalau diterusin bisa sampai sore kayaknya nih kita ngobrol-ngobrol talk show mengenai Region Branding for Prosperity ini. Dalam talk show ini intinya adalah BPSDM meluncurkan sebuah pelatihan yaitu Region Branding for Prosperity yang merupakan strategi kepemimpinan dalam mengkonstruksi reputasi wilayah menuju percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan bukan hanya program latihannya aja ya Pak Sugeng, tetapi juga nanti outputnya atau dampaknya atau impactnya kelihatan nyata di daerah-daerah masing-masing. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih narasumber kita. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Pak Sugeng, Bu Erna dan Pak Yusuf Hadi, terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.